Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya pada siang hari ini. Saya menyampaikan materi ini dari Bali, dan materi saya yaitu merapikan gigi dengan fix atau removable orthodontic appliance di era pandemi dan new normal. Hal ini nanti saya akan membahas tentang alat-alatnya, kemudian untuk hal-hal yang tentang berhubungan dengan pandemi, APD-nya, kemudian tentang pasien safety, tentang ruangan, harus setting ruangannya, atau apapun sudah dibahas oleh pemateri-pemateri sebelumnya, oleh Dokter Ari, kemudian juga oleh dokter-dokter yang lainnya, sehingga saya nanti tidak terlalu banyak membahas, mengulang, atau membahas lagi tentang hal-hal seperti pasien safety, sehingga waktu kita akan menjadi lebih singkat. Oke, next. Nah, ini kesehatan gigi dan mulut merupakan hal yang perlu diperhatikan, apalagi di era modern ini. Gigi yang rapi menjadi salah satu aspek yang penting bagi orang yang sangat perhatian tentang estetika gigi. Jadi memang di zaman sekarang ini memang hal-hal seperti ini perlu perhatian sekali tentang estetika giginya ya. Dan saat ini banyak cara yang dilakukan untuk mempercantik gigi dan mulut. Salah satunya yaitu dengan merapikan lengkung gigi atau dental arch dengan orthodontic appliance. Nah, kemudian nanti untuk macam-macamnya orthodontic appliance, next. Oh, sebelum itu di era pandemi ini dan new normal ini diperlukan efektivitas dalam bekerja. Salah satunya adalah mempersingkat pertemuan. Jadi sekarang selama masa pandemi ini saya untuk menerima pasien yang akan konsultasi maupun pasien yang akan melakukan perawatan gigi, saya sebelumnya akan melakukan screening dulu. Jadi melalui WhatsApp atau melalui telepon bahwa pasien apakah ada mengalami kondisi-kondisi gejala-gejala seperti di pandemi COVID ini, seperti umpamanya batuk, flu, pilek, demam, atau sesak napas. Kalau mereka mengatakan tidak ada, mereka baru boleh melakukan pendaftaran untuk jadwal konsultasi maupun jadwal perawatan. Tapi kalau mereka ada, biasanya kita tunda selama 2 minggu sampai mereka menyatakan bahwa kondisinya sudah sehat betul. Kemudian kalau pasien kondisinya baik, kemudian pasien sudah hadir di tempat kita, biasanya kita lakukan screening lagi dengan screening tes suhu, kemudian mereka harus mengisi inform consent, menyatakan bahwa mereka betul-betul tidak mengalami gejala apapun, sehingga mereka boleh masuk ke tempat klinik, dan di klinik sebelum kita mulai perawatan, kita lakukan, pasien diminta untuk cuci tangan. Nah, setelah cuci tangan, baru pasien kita kasih gown, jadi kita beri seperti baju untuk supaya mereka apabila baju mereka itu kontak atau kotor, mereka pada waktu duduk di kursi dental unit, mereka tidak mengotori dental unit itu. Nah, kemudian baru kita lakukan perawatan dengan perawatan protokol kesehatan, yaitu kita apabila kita melakukan pengeburan untuk membersihkan lem gigi, kalau ada braces yang lepas, kita biasanya melakukan dengan tambahan alat extraoral suction. Jadi extraoral suction ini perlu kita pakai untuk mengurangi aerosol yang akan berterbangan di sekitar ruangan ruang gigi kita. Kemudian dalam masa pandemi ini untuk pertemuan atau kontrol perawatan diusahakan itu sesingkat mungkin dan mengurangi jumlah dan waktunya untuk bertemu. Jadi umpamanya biasanya pasien harus kontrol setiap sebulan sekali. Biasanya kita lakukan kontrol untuk 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Jadi meminimalkan jumlah kunjungan maupun waktu bertemu dengan pasien. Next. Nah, kemudian kita bahas tentang macam-macam alat orthodontic appliance. Nah, di sini nanti ada beberapa jenis alat
orthodontic appliance, yaitu yang pertama, yaitu removable orthodontic appliance, atau yang biasa dikenal dengan alat ortodonsi lepasan. Nah, ini biasanya yang memakai akrilik, ya, itu sering biasa kita sudah ketahui bahwa ini alat ortodontik lepasan, kemudian ada yang semi-fix, atau alat ortodonsi semi cekat, kemudian juga yang ketiga yaitu fixed orthodontic appliance atau alat ortodonsi cekat. Kemudian yang nanti akan dibahas juga tentang clear aligner. Ini saya nyebut sejenis merek Invisalign, ini bukan saya di endorse, tetapi memang ini sudah merupakan sebuah ya nama dari suatu clear aligner yang terkenal, yang pertama kali ada di dunia. Pertama, ini sudah kurang lebih clear aligner Invisalign ini sudah ada kurang lebih hampir 15-20 tahun yang lalu. Ya, next. Nah, tentang alat removable orthodontic appliance atau alat ortodonsi lepasan ini, itu ada keuntungan dan ada kerugiannya. Yaitu ada gambarnya seperti di gambar itu, yaitu contohnya dari expander, ya, jadi ekspansi. Jadi plat ekspansi itu macam-macam. Jadi selain ada plat ekspansi, juga ada incline bed plane, ada plat aktif, ada monoblock, ya, ada macam-macam. Ini salah satu contohnya aja. Kemudian keuntungannya dari alat removable ini yaitu harganya terjangkau, jadi lebih murah lah. Ini termasuk murah karena ini sudah dari zaman dulu sampai sekarang memang yang dipakai sekarang ini, dan ini biasanya oleh dokter gigi biasa. Alat ortodonsi ini sudah sering digunakan untuk merawat pasien-pasien dengan kasus-kasus lengkung rahang yang sempit, ya, kalau untuk alat ekspansi ini. Kemudian keuntungan daripada alat removable ini OH terkontrol, jadi lebih gampang dibersihkan karena alat ini mudah dilepas, sehingga alat ini bisa dibersihkan oleh si pasien, kemudian sikat giginya juga lebih gampang. Kemudian keuntungan alat ini dapat mengkoreksi kasus-kasus oklusi yang ringan. Jadi untuk kasus-kasus ringan dia masih bisa, ya. Kemudian dapat dilakukan oleh dokter gigi umum. Jadi tidak usah oleh spesialis pun sudah bisa dilakukan. Kemudian kerugiannya yaitu diperlukan kooperatif dari pasien yang tinggi karena alat ini mudah sekali dilepas, sehingga kalau si pasien tidak mau memakai alat ini, ya otomatis tingkat keberhasilannya akan rendah. Jadi pasien harus betul-betul rajin memakai alat ini, dan pemakaian alat ini minimal kalau bisa dilakukan di atas kurang lebih sekitar 14 jam sampai 16 jam, ya. Kemudian kerugian yang lainnya tidak dapat merawat kasus maloklusi yang berat. Memang nanti dengan kasus maloklusi yang berat diperlukan alat-alat ortodonsi yang lainnya yang akan dijelaskan lebih lanjut nanti. Kemudian alat ini kerugiannya yaitu bisa hilang atau patah. Ya, jadi kalau pasien lupa, kemudian dia ada beberapa kasus dia dilepas, kemudian ditaruh di meja atau ditaruh di mana, kemudian ada binatang peliharaannya yang ngambil, ya, karena ada bau mulut kan di dalam di alat ini ada bau makanan karena sering dipakai di mulut, sehingga alat ini akan diambil oleh binatang peliharaan itu dan digigit-gigit sampai dia patah, ya. Ada beberapa kasus seperti itu. Kemudian kerugian yang lainnya yaitu ada rasa tidak nyaman dalam pemakaian. Jadi kadang-kadang pasien kalau pakai alat yang pakai plat akrilik ini dia merasa tebel, "Dok, kok ini kok platnya kok tebel, jadi nggak enak." Jadi dia pasien kadang-kadang nggak mau pakai. Lah kalau pasien nggak mau pakai, ya berarti tingkat keberhasilannya jadi berkurang atau tidak berhasil sama sekali, ya. Jadi ini tentang keuntungan dan kerugian dari alat removable. Kemudian next, kita bahas tentang semi-fix ortodontik atau alat ortodonsi semi cekat. Nah, karena alat-alat ortodonti yang lepasan tadi itu kemungkinan dia tidak bisa menyelesaikan semua masalah maloklusi, maka diciptakanlah alat semi-fix. Jadi makin meningkat lagi. Jadi alat semi-fix ini
dia biasanya untuk mengkoreksi daripada skeletal, ya. Jadi tulangnya yang kita rubah yaitu tulang maupun lengkung giginya. Kalau yang alat removable removable yang tadi itu bisa juga mengkoreksi skeletal maupun dental arch-nya, tetapi tingkat keberhasilannya kadang-kadang kalau nggak mau dipakai dia akan berkurang. Tapi kalau dengan alat semi fix ini, karena dia disemen ke giginya, sehingga alat ini lebih berhasil dibandingkan kalau tidak dipakai oleh si pasiennya. Jadi alat ini tidak akan bisa dilepas oleh pasiennya. Makanya alat ini tingkat keberhasilan lebih tinggi daripada yang alat lepasan tadi. Nah, keuntungannya keberhasilan lebih tinggi, kemudian dapat mengkoreksi lengkung rahang dan lengkung gigi. Nah, kerugiannya yaitu harganya dia lebih mahal otomatis, karena memang material daripada alat ini memang lebih mahal dan pemasangannya juga lebih rumit ya. Kemudian OH akan lebih buruk, kerugiannya yaitu OH akan lebih buruk dari alat lepasan jika tidak rajin untuk dibersihkan. Makanya dengan alat semifix ini diharapkan pada pasien-pasien untuk lebih mau membersihkan gigi-giginya dengan sikat gigi setelah makan ya, terutama setelah makan. Kemudian kerugiannya yaitu tekanan pada gigi lebih besar dibandingkan alat removable atau lepasan. Jadi memang ini sekali putar itu ada sekian milimeter dia akan menekan gigi-gigi tersebut, sehingga tekanan pada gigi-gigi akan lebih besar dibandingkan dengan alat yang lepasan. Dan ini tekanan ini akan continue, ya. Nanti setelah sekian hari dia akan melemah, kemudian nanti kita putar lagi, ya. Mungkin ada yang 2 hari sekali diputar 1 putaran, ya, atau seperempat putaran itu ya. Jadi itu nanti ada lubangnya itu 4 lubang, sehingga kalau kita putar itu seperempat putaran ya. Nah, itu next. Untuk alat selanjutnya yaitu alat fixed orthodontic appliance atau alat ortodontik cekat yang biasanya kita kenal dengan nama braces ya, bracket. Nah, ini gambarnya seperti itu. Itu sebenarnya macam-macam bracket itu ada bermacam-macam ya, ada yang metal seperti ini, ada kemudian ada bracket seramik. Bracket seramik itu nanti dia lebih clear, jadi hampir tidak tampak ya. Jadi mungkin yang tampak hanya kawatnya, tapi kawatnya juga bisa diberi lapisan warnanya putih ya. Cuma nanti kalau adanya lapisan warna putih tadi itu memang tidak tampak, tapi akan menghambat gerakan daripada gigi-gigi tersebut. Nah, alat fix ortodontik ini atau braces ini keuntungannya yaitu tingkat keberhasilan perawatannya lebih tinggi ya. Ini sangat tinggi ya. Karena alat ini terpasang pada gigi-gigi pasien dan alat ini akan continue atau berlangsung secara terus-menerus untuk menekan merubah posisi gigi yang tadinya maloklusi menjadi gigi yang lebih rapi dan akhirnya rapi. Kemudian keuntungan yang lainnya yaitu dapat merawat kasus-kasus yang parah. Jadi koreksi skeletal maupun koreksi dental. Jadi kasus-kasus yang parah itu biasanya kalau dengan alat ortodonti lepasan atau semi fix kadang-kadang kita tidak bisa mengkoreksi dengan bagus, tapi dengan braces ini kita bisa merawat kasus-kasus ini dengan bagus, seperti gigi-gigi impaksi. Gigi-gigi impaksi yang gigi terpendam, umpamanya gigi taring 1-3 atau gigi taring atas kanan ya terpendam, itu bisa kita keluarkan dengan alat ortodonsi cekat ini atau braces ini ya. Itu nanti ada pembahasannya tersendiri lagi. Kemudian keuntungan yang lainnya yaitu waktu perawatan yang relatif lebih singkat ya, tapi ini semua tergantung daripada berat ringannya malabsorpsi ya. Jadi tidak semuanya akan singkat tidak, tapi tergantung dari berat ringannya. Kemudian keuntungan lainnya yaitu pasien yang kurang kooperatif itu bisa dikontrol oleh dokternya. Jadi oleh ortodontisnya bisa mengontrol. Jadi kita bisa lihat perkembangannya pada waktu mereka kontrol ya. Tapi kalau alat lepasan kadang-kadang kalau pasiennya alatnya itu dilepas kemudian nggak pernah dipakai ya, apalagi pasiennya nggak pernah datang, itu juga nggak bisa ada perkembangan. Kemudian kerugian daripada alat fix ortodontik ini atau braces ini yaitu
harganya relatif lebih mahal dari alat-alat yang lainnya yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian OH buruk itu jika pasien tidak rajin menggosok gigi ya. Jadi karena alat ini menempel pada gigi-gigi sehingga harus rajin membersihkan terutama setelah makan. Setelah makan baru sikat gigi, jangan dibalik. Sikat gigi dulu, kemudian baru makan, kemudian tidak sikat gigi lagi. Lah itu akibatnya makanan akan menumpuk di situ. Kemudian kerugiannya yaitu tekanan pada gigi di awal perawatan adalah besar. Biasanya setelah dipasang kawat gigi atau braces ini, kan kondisi giginya biasanya kan malokursi, jadi dia tidak teratur. Nah, kemudian kita pasang dengan braces, kemudian kawatnya kita pasang, meskipun dengan kawat yang dimulai dengan ukuran yang kecil, tetapi biasanya pasien akan merasakan tekanan yang cukup besar ya. Nah, biasanya kita berikan instruksi pada pasien apabila pasien merasa sakit yang nggak tertahan, boleh minum analgetik ya, jadi paracetamol, jadi panadol atau apapun gitu ya. Jadi obat-obat itu seperti itu. Nah, biasanya berlangsung selama 3-4 hari atau 1 minggu lah itu rasa sakitnya. Tapi nanti setelah itu akan berkurang, grafiknya akan menurun, rasa sakit akan hilang sendiri. Kemudian nanti pada waktu pergantian dengan kawat yang lebih besar, pasien akan merasakan lagi tekanan yang tekanan pada gigi-giginya dan pasien akan merasakan sakit tapi tidak sesakit dari seperti awal ya. Kemudian next. Mohon maaf dok, waktunya 2 menit lagi ya dok. Oh ya, oke. Makasih. Next. Nah, clear aligner. Nah, ini Invisalign ya. Invisalign ini memang mungkin masih banyak yang belum mengetahui tentang clear aligner atau Invisalign. Ini sebetulnya clear aligner ini banyak sekali macam-macamnya, merek-mereknya yang lainnya, tapi biasanya saya pakai ini aja karena ini yang paling utama, yang paling canggih ya dibandingkan dengan yang lainnya. Tapi mungkin merek-merek yang lainnya juga sudah canggih-canggih juga. Nah, keuntungannya yaitu alat ini tidak berwarna, jadi clear, jadi seperti plastik ya. Jadi sehingga tidak mengganggu estetika. Dan waktu perawatannya relatif lebih singkat dibandingkan alat-alat lainnya. Biasanya 30-60% lebih singkat daripada braces ya. Jadi alat ini sangat-sangat mempersingkat waktu perawatan ya. Kemudian pemakaiannya lebih nyaman ya karena tekanannya lebih ringan dibandingkan dengan memakai braces. Jadi pergerakan gigi itu hanya 0,2 mm per satu aligner, jadi per satu nomor ya. Kemudian tekanan diberikan pada gigi lebih kecil, tidak perlu rutin datang ke dokter gigi untuk kontrol. Nah, ini sangat cocok untuk di masa pandemi ini ya dibandingkan dengan alat-alat yang lainnya. Karena dengan clear aligner Invisalign ini tidak perlu kontrol rutin. Jadi biasanya saya akan kontrol hanya pada waktu pertengahan perawatan dan akhir perawatan gitu aja. Yang penting pasien rajin memakai alat ini, mengganti alat ini tiap nomor dipakai hanya 2 minggu, setelah 2 minggu diganti dengan nomor berikutnya. Dan dengan alat ini pasien bisa makan apa saja karena alat pada waktu makan alat ini dilepas ya, jadi tidak boleh dipakai karena bisa patah dia. Dan dia tidak mengiritasi gusi karena dia lengkungnya pas di posisi di bawah gusi ya. Kemudian OH terjaga karena alat ini pada waktu sikat gigi alat ini bisa dilepas, jadi sikat gigi bisa bersih sekali ya. Kemudian kerugiannya alat ini harganya mahal ya dibandingkan dengan alat yang lainnya. Tapi memang alat ini sangat efektif ya. Tapi memang harganya lebih tinggi ya. Alatnya kerugian yang lainnya itu alat tidak dapat dibuat di Indonesia. Lah ini masih dikirim ke Amerika ya. Kemudian kerugian yang lainnya pasien harus sangat kooperatif tidak jadi agar tingkat keberhasilan tinggi. Nah ini karena alat ini seperti alat removable yang lainnya yang di nomor pertama tadi itu bisa dilepas-lepas. Kalau alat ini nggak pernah dipakai oleh pasien juga tingkat keberhasilannya juga rendah. Jadi makanya diperlukan kooperatif dari pasien ya. Kemudian alat ini kerugiannya yaitu alat bisa robek. Jadi karena terbuat dari plastik, kemudian dapat berubah warna apabila kita minum umpamanya minum yang mengandung jahe, kunir, kunyit itu ya dia bisa berubah warna ya. Kemudian next. Nah, ini gambar perbedaan antara braces dengan
clear aligner yang Invisalign tadi.